Pernah nggak sih lo kayak ngerasa berjalan di atas ranjau setiap kali bareng sama seseorang? Entah itu temen lu sendiri, keluarga, pasangan, atau bahkan orang tua lu sendiri. Kayak kita baru ngomong dikit, itu dibalesnya udah nada tinggi. Terus, belum kita sempet jelasin nih, mereka udah ngegas duluan, emosi duluan, kayak gitu. Jadi kita tuh ngerasa harus hati-hati tiap kali kita ngobrol sama mereka, supaya nggak nyinggung mereka. Dan kalau kayak gini sendiri kan kita akhirnya nggak bisa jadi diri sendiri ya, karena kita harus menjaga perasaan mereka terus. Dan lama-kelamaan yang paling buruk adalah kita capek dan kita bisa kepancing emosinya, akhirnya ya berantem, kayak gitu. Hai, nama gue Heri. Hari ini kita akan bahas tentang gimana cara menghadapi orang yang emosian. Sebelum kita masuk ke solusinya, yang perlu kita tahu adalah orang emosian itu tidak selalu orang jahat. Kayak gitu, kadang-kadang keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, lingkungan kita sendiri, itu masuk kategori ini. Kita ngerasa mereka itu orangnya emosian, nggak bisa diajak ngobrol baik-baik. Tapi sebenarnya mereka itu tidak jahat. Pada kasus-kasus tertentu bahkan mereka tuh sebenarnya adalah perhatian kepada kita, cuma mereka tuh nggak tahu cara penyampaiannya. Dan perlu kita tahu bahwa orang emosian itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, ada beberapa faktor kenapa mereka itu tuh akhirnya jadi pribadi yang susah diajak bicara dan selalu tampak emosian apabila kita ajak bicara, seperti itu. Oke, jadi orang emosian itu memiliki beberapa faktor dan, faktor yang pertama adalah stres akumulatif. Jadi, apabila orang tersebut itu stres dan nggak tahu nih cara menyalurkannya seperti apa, itu biasanya akan timbul dalam bentuk kemarahan atau akhirnya ya emosian. Dan akhirnya yang jadi korban adalah lingkungan sekitarnya. Biasanya tuh mereka itu memiliki beban tersendiri, entah itu bebannya dari pekerjaan, entah itu beban dari lingkungan dia sendiri, itu mereka akhirnya menyimpan stres itu karena mereka tuh nggak tahu harus harus menyalurkannya tuh seperti apa. Pada akhirnya saat ada orang yang mendekati dia, sedangkan orang itu adalah sebenarnya bukan penyebab stresnya atau sebenarnya malah justru orang itu yang peduli, dia akan melampiaskan emosinya kepada orang itu karena dia ngerasa orang tersebut tidak berbahaya untuk, dirinya dan dia bisa menjadi atau dia bisa melampiaskan apapun ke orang itu. Permasalahannya adalah terkadang kita tuh nggak tahu kalau dia tuh sedang stres dan kita sebenarnya tidak mau jadi pelampiasan tempat dia stres. Akhirnya ya salah komunikasi, akhirnya ya jadi ribut. Terus yang kedua itu adalah kurangnya literasi emosi. Jadi kebanyakan dari kita termasuk gua sendiri itu hidup di lingkungan yang bisa dibilang kurang literasi emosi, di mana kita tidak diajarkan bagaimana caranya menyampaikan perasaan yang ada di diri kita. Kebanyakan dari kita hanya memendam dan akhirnya, menumpuk dan jadi bom waktu. Karena, baik dari kita ataupun, orang-orang di sekitar kita itu tidak diajarin bagaimana caranya menyampaikan emosi kita dengan baik, tanpa harus marah-marah. Gimana caranya menyalurkan perasaan kita tanpa harus menyakitin orang lain. Jadi karena kurangnya literasi ini, akhirnya kebanyakan dari kita menyampaikannya itu dengan cara yang salah, yaitu dengan cara yang emosi, cara yang arogan, atau cara-cara yang bisa dibilang justru akan menyakiti hubungan kita sama orang kita. Faktor yang ketiga itu biasanya adalah respon otomatis. Jadi, biasanya pada orang-orang ini dulunya itu pernah disakiti atau mungkin waktu dia lemah, dia itu selalu, bisa dibilang disalahkan kayak gitu dan akhirnya mereka itu membentuk suatu mekanisme pertahanan diri dengan cara menyerang duluan sebelum diserang, walaupun sebenarnya lawan bicaranya itu tidak ada niatan untuk menyerang. Jadi biasanya mereka akan, ya itu nada tinggi dulu seolah-olah,
ingin menyerang duluan, selalu ofensif terhadap perkataan apapun. Seperti itu. Biasanya adalah mereka yang dulunya pernah tersakiti sama entah itu siapa dan akhirnya ya mekanisme mereka untuk supaya tidak dianggap rendah, tidak injak-injak lagi, itu ya mereka akhirnya pasang tameng, mereka mending menyerang duluan dibanding mereka diserang. Oke. Jadi kita udah tahu ya, kenapa biasanya orang itu gampang emosian. Kebanyakan itu bukan karena mereka jahat, tapi kebanyakan yaitu tadi faktor-faktor, yang mempengaruhi kehidupan mereka. Entah itu faktor stres, entah itu masalah literasi yang kurang, atau bisa juga karena adanya trauma masa lalu yang belum sembuh. Nah, kalau emang ternyata orang emosian itu tidak selalu jahat, lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang tersebut? Kayak gitu. Apalagi kalau orang-orang tersebut adalah orang terdekat kita. Gimana caranya kita merespon supaya kita tidak emosi, kita juga bisa menenangkan orang tersebut, kayak gitu. Yang pertama, jangan hadapi api dengan api. Jadi saat mereka emosi itu biasanya akan membuat kita bereaksi dan kebanyakan reaksi kita ya ikutan emosi juga kayak gitu. Cuman kalau kita lakukan itu kayak, nyiram bensin di atas api, akhirnya ya udah berantem deh itu makin panas. Nah lalu apa solusinya supaya kita tidak ikutan emosi? Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan jeda. Jadi kalau ada teman kita yang emosi saat ngobrol, kita beri jeda lebih dahulu, kayak kita bisa bilang kayak, "Lu kayaknya lagi emosi deh, nanti kita bahas lagi kalau lu udah tenangan ya," gitu. Kayak, "Gue nggak mau kita jadi berantem cuma gara-gara pembahasan ini." Ya kayak gitulah kira-kira. Jadi, kasih jeda aja terlebih dahulu. Kalau udah lu bilang kayak gitu, lu beneran diam, nggak usah berargumen lagi, kasih dia waktu untuk menenangkan diri sendiri. Yang kedua, itu adalah fokus ke isi daripada emosi. Jadi kebanyakan orang itu emosi sebenarnya bukan ada niatan untuk menyakiti, tapi kebanyakan dari mereka itu sebenarnya, tidak bisa menyampaikan apa yang ada di isi hati mereka. Jadi ada beberapa orang yang emosi karena sebenarnya mereka itu khawatir atau sebenarnya mereka itu ingin dihargai atau ingin didengar, cuman mereka tuh tidak tahu gimana caranya menyampaikan itu, akhirnya yang keluar emosi. Jadi contohnya kayak gini, kadang-kadang misalnya kita baru pulang ke rumah, kemudian kita menyapa orang tua kita, terus orang tua kita tiba-tiba marah-marah, padahal kita nggak tahu salah kita apa. Yang perlu kita lakukan bukan membalas marahan mereka, tapi kita perjelas dari inti marahnya mereka. Kita tanyakan, "Ibu marah sama aku karena aku telat pulang ya?" Kayak gitu. Jadi, "Ibu khawatir sama aku ya karena aku telat pulang?" Kayak gitu. Jadi diperjelas aja kenapa, orang tua itu kenapa orang tua marah ke kita. Kadang-kadang marahnya mereka bukan karena benci sama kita, justru kebalikannya. Mereka itu khawatir, sayang, cuman tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi tugas kita adalah memperjelas kenapa dia marah. Kalau ternyata memang iya, ya udah minta maaf aja. "Maaf ya Bu, tadi ada acara gini-gini jadi agak telat. Maaf juga nggak bisa ngabarin Ibu, soalnya lagi hektik banget." Kayak gitu. Mungkin dengan memperjelas kenapa Ibu marah itu akan memberi solusi untuk memperbaiki hubungan juga dibanding marah-marahan terus. Nah, yang ketiga adalah memberi batas. Jadi yang gue bilang tadi, kadang kan orang emosi bukan karena sebenarnya mereka jahat, tapi karena sebenarnya mereka kebalikannya, khawatir sama kita. Cuman justru ada beberapa orang yang ya udah emosi aja gitu, entah permasalahannya apapun itu diemosikan aja juga. Kita sudah kasih jeda, kita sudah pertanyakan kenapa dia emosi, tetap jawabannya, konklusinya emosi, tidak memberikan solusi apapun. Nah, pada kasus-kasus kayak gini, kita perlu memberi batas. Jadi, membuat boundaries antara kita sama orang tersebut. Walaupun orang tersebut itu adalah keluarga atau teman dekat kita. Karena kenapa? Kalau memang orang tersebut kita sudah
coba untuk mengerti, kita sudah kasih jeda supaya dia lebih tenang, kita sudah pertanyakan kenapa dia emosinya, tapi ternyata masih sama aja, permasalahannya udah bukan lagi antara kita dan dia, tapi permasalahannya lebih ke diri dia sendiri. Kalau sudah seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah memberi, batasan. Jadi bilang aja kayak gini, "Gue mau ngobrol sama lo, tapi nggak dalam keadaan kayak gini, nggak pas lo emosi kayak gini." Atau lo bisa juga bilang kayak gini, kalau kasusnya dia itu teriak-teriak, lo bilang aja kayak gini, kayak, "Kalau lo terus teriak-teriak kayak gini, gue keluar, gue nggak mau ngobrol sama orang yang nggak bisa diajak ngobrol, teriak-teriak terus itu tidak akan memberikan solusi apa-apa buat kita," kayak gitu. Habis itu lo tinggal aja dulu biar dia emosinya reda aja dulu, kayak gitu. Gimana? Semoga membantu sama kalian. Jujur ini adalah topik yang lumayan sering, orang-orang tuh sering tinggal sama orang yang gampang emosian dan bingung cara gimana mengatasinya, dan waktu gue cari-cari tuh sebenarnya teorinya ada banyak banget. Ya gue tertarik sama 3 solusi ini, eee, gue tahu solusi ini tidak semerta-merta bisa membantu buat elo keluar dari, eee, lingkungan yang bisa dibilang penuh emosi. Cuman harapannya dengan 3 solusi ini, itu bisa mengurangi, frekuensi benturan antara lo dengan orang yang emosian itu tadi. Oke, sekian untuk hari ini. Bye, guys.